Litnov bergerak dalam bidang kuliner. Itu ayam. Ayam kita itu tidak seperti ayam yang lainnya. Dalam artian ayam yang lainnya, ayam yang di pinggir-pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Esamo, kembali lagi di acara podcast kewirausahaan bersama saya, Deva Fania Mareta Putri dari kelas 12 MIPA 3. Pada podcast kali ini kita mengusung tema Belajar Berwirausaha Kuliner Kekinian. Nah, di sebelah saya sekarang sudah ada Ibu Irna, Wirausaha Kuliner Litnov, yang akan membagikan pengalaman beliau selama berwirausaha dan pastinya akan memberikan banyak motivasi bagi kita semua. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini ya. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya bincang-bincang kita. Yang pertama, kalau boleh tahu bagaimana cerita dan sejarah yang melatar belakangi Ibu menjadi seorang wirausaha? Apakah cita-cita dari dulu atau bagaimana nih Bu? Wirausaha itu kebetulan Ibu dapat dari orang tua Ibu. Ibu lahir di Semarang, kebetulan dapat orang sini, nikah di sini, dan tinggal di sini. Tapi orang tua Ibu mempunyai usaha di Semarang. Jadi mungkin turun-temurun jiwa wira swasta Ibu turun dari orang tua. Oh iya. Jadi orang tua Ibu juga memiliki usaha. Orang tua saya memiliki usaha, bapak usaha jual beli besi kolom, sedang ibu saya jual kuliner, dan saya sendiri juga kuliner. Kuliner juga, sama seperti ini. Tadi kan nama usaha Ibu kan namanya Litnov, itu kira-kira sejarahnya gimana, diambil dari nama apa, filosofinya bagaimana gitu? Litnov itu nama anak saya yang kedua, kepanjangan dari Lita Novianti. Terus terang kita itu bingung banget Mbak, mau cari brand apa, kita bingung. Akhirnya kita menemukan ide, kita pakai nama anak kita Litnov, Lita Novianti, yang kita singkat jadi Litnov. Litnov bergerak dalam bidang kuliner. Itu ayam. Ayam kita itu tidak seperti ayam yang lainnya. Dalam artian ayam yang lainnya, ayam yang di pinggir-pinggir jalan, bukan. Kita Litnov, kita berpacu ke Rocket Chicken ataupun ke Popeye, KFC. Makanya kita berusaha menjaga kualitas. Ayam kita juga nggak seperti ayam pinggiran karena kita mempunyai produk dengan berbagai macam. Bisa digeprek, bisa di hot lava, di keju, ataupun original. Jadi macam-macam ya. Betul. Ayamnya bisa dibikin macam-macam. Ada juga mie. Mie itu nanti kita kasih dengan gepreknya, mie geprek. Ataupun kita ada produk geprek bakar. Atau original bakar. Itu untuk letak Ibu wirausaha itu di mana? Litnov berada di daerah Wirun Mojolaban. Tepatnya di kios Desa Wirun yang berdekatan dengan SMA Negeri 1, Timur SMA Negeri 1 Mojolaban. Untuk nomor teleponnya 0877 5265 6077 5265. Untuk pesan ya Bu? Bisa nanti pesan di 0877 6076 5265. Apakah Ibu mengambil keputusan sendiri untuk memilih usaha ini atau mungkin diputuskan bersama keluarganya atau suaminya mungkin? Kalau untuk usaha kuliner sendiri memang dari dulu saya senang karena sebelum saya memulai usaha Litnov, saya dulu juga pernah punya usaha catering. Sebelum pandemi. Dan setelah pandemi kita baru mulai usaha ini lagi. Memang saya sempat konsultasi juga sama suami.
Ya, untuk mencari apa istilahnya masukan dari suami, kalau saya mau usaha seperti ini, kemungkinannya seperti apa, dan juga minta motivasi dari suami juga. Alhamdulillah suami sangat merespon dan mendukung usaha ini. Awal mula tercipta ide untuk buat usaha Litnov ini gimana ya Bu? Dan kapan usaha ini dimulai? Dari kapan usahanya? Litnov berdiri tanggal 22 September tahun 2022. Asal mula Litnov berdiri, sebetulnya waktu itu ibu sama suami pergi dari Solo ke Kutoarjo untuk menengok putra-putri kami yang kebetulan berada di Pondok An-Nawawi. Dari situ kita nggak sengaja bertemu dengan seseorang. Orang itu mempunyai usaha usaha franchise. Dia menawarkan kepada kita, tapi ibu pikir-pikir daripada kita ikut franchise, lebih baik kita buka usaha sendiri. Karena kalau kita ikut franchise banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi nantinya. Akhirnya ide itu muncul, kita buka usaha sendiri dengan kita kasih nama Litnov. Litnov itu kita ambil dari nama anak nomor 2, kepanjangan dari Lita Novianti. Dan kebetulan usaha Litnov ini sudah kita izinkan, jadi udah ada badan usaha sendiri. Di Litnov juga kita punya sertifikasi halal. Perkembangan usaha ibu dari awal sampai sekarang ini gimana? Apakah pernah mengalami kerugian? Kalau untuk kerugian setiap usaha mesti ada. Apalagi di awal-awal usaha kita, kita harus cari customer. Contohnya seperti anak sekolahan ini, kan nggak boleh ya sekolah mesti menginginkan anaknya jajan di kantin, nggak boleh keluar, jelas itu. Padahal kita juga usahanya di dekat sama sekolahan ini. Untuk menjaring anak sekolah supaya masuk ke Litnov, kita juga butuh usaha. Ya alhamdulillah nggak terlalu lama sih, setengah tahun nggak nyampe anak-anak sekolah mau beli di tempat ibu. Itu caranya gimana Bu biar anak-anak? Kita sering ada promo juga untuk anak-anak supaya bisa tertarik. Kita adakan promo, kita juga ada event-event yang lainnya seperti kita kasih donatur atau kita kasih istilahnya voucher ke kegiatan-kegiatan kayak 17-an atau yang lain-lainnya. Untuk cara pemasaran ibu itu bagaimana? Adakah kendala untuk mencari target pemasaran? Seperti konsumennya itu gimana agar tertarik sama produknya ibu? Kita ada beberapa macam. Untuk pemasaran kita bisa melalui media sosial seperti GoFood. Kita juga bisa ke WA dari grup-grup WA kita. Juga dengan yang lain-lainnya, kita juga sering adakan event-event seperti itu juga. Untuk kendala, alhamdulillah sampai saat ini nggak terlalu banyak kendala juga sih. Terus bagaimana cara ibu menjaga kualitas produk yang dijual? Mungkin dari cara pemilihan bahan baku atau cara pengolahannya bagaimana? Untuk pemilihan bahan baku kita punya beberapa supplier. Dan supplier kita alhamdulillah ada di Pasar Mekunang, ada juga PT di Grogol, ada juga di daerah Sukoharjo. Dan supplier kita itu mempunyai ayam yang benar-benar kualitas, terjaga kualitasnya, sehingga kita ambil ayam dari sana pun kita juga memiliki kualitas yang bagus. Juga kita mencari bahan-bahan kayak beras juga yang lain-lainnya itu dengan kualitas yang bagus. Untuk cara menentukan harga jual itu bagaimana Bu? Dan mempertimbangkan banyaknya pesaing sekarang ini? Harga jual itu kita menentukannya dari harga pokoknya dulu. Harga bahan bakunya ditambah dengan harga yang lain-lainnya, akhirnya kita bisa memutuskan untuk harganya. Setelah kita ambil dari keuntungan itu berapa persen. Ada kendala yang dialami selama usaha ini ya Bu? Kalau boleh tahu kendalanya apa saja? Kalau untuk kendala sementara yang kita alami Mbak,
Satu, kalau itu ada pesanan mendadak. Dan pesanan mendadak itu mungkin di atas 100. Karena mungkin kalau 100 kita masih bisa menghandle kalau untuk pesanan mendadak. Tapi kalau di atas 100 kita masih belum bisa karena keterbatasan dari tenaga kita. Jadi itu usaha ibu itu enggak ada karyawannya? Untuk sementara belum ada. Jadi masih dihandle sendiri? Masih dihandle sendiri. Tapi kalau memang itu customernya itu pesanannya di atas 200, mau nggak mau kita ambil orang, kita rekrut orang untuk freelance membantu saat itu juga. Habis itu ya sudah. Modal awal ibu untuk memulai usaha itu kisaran berapa kalau boleh tahu? Modal awal itu sekitar 40 sampai 45 juta. Karena kita memang modal segitu kita lihat dari bahan dan juga kebutuhan yang lainnya. Kita harus sewa tempat. Walaupun ini desa, punya desa, lahan desa, kita juga harus sewa. Yang kedua, kita juga butuh untuk penunjang yang lainnya kayak lemari es, freezer box, etalase dan lain-lainnya. Di sekitar 40 sampai 45. Memang modal awalnya terus terang banyak. Tapi kalau sudah berjalan, insya Allah enggak sampai segitu. Untuk penghasilan ibu per hari atau per bulannya boleh kita bicarakan nggak nih kira-kira? Boleh. Alhamdulillah setiap hari kita 300 sampai 350. Jadi per bulan sekitar 6 sampai 7. 6 sampai 7 juta ya, Bu. Cara ibu untuk mempertahankan usaha ini bagaimana ya? Dilihat dari banyaknya persaingan dan mungkin adanya suatu kendala gitu. Kita harus pertama menjaga rasa kualitas. Karena dengan rasa, dengan kualitas, pasti orang yang pernah mencoba akan kembali lagi. Rasa untuk usaha kuliner itu rasa emang nomor 1. Selain itu juga keramah tamahan juga. Untuk pertanyaan terakhir saya nih Bu, saya dan teman-teman nih sangat penasaran gitu, bagaimana sih tips untuk menjadi wirausaha sukses menurut Ibu? Tips untuk menjadi wirausaha sukses nih? Iya. Yang jelas, jenengan kalau mau jadi wirausaha jangan pernah menyerah. Karena setiap usaha, setiap apa yang kita lakukan belum tentu saat itu juga hasilnya akan terlihat. Nah, ada yang bilang suatu keberhasilan itu pasti butuh perjuangan yang sangat berat. Jadi kalau jenengan sudah mulai maju, sudah mulai membuka usaha, jangan pernah menyerah. Sekali mencoba gagal, coba terus sampai suatu saat akan menemukan keberhasilan. Dan mungkin Ibu bisa menyampaikan motivasi dari Ibu untuk para pendengar dan juga siswa-siswi Esamo di sini. Motivasi Mbak, kita lebih enak kalau menurut Ibu ya, kita lebih enak kita untuk menjadi wirausaha. Karena apa? Karena dengan wirausaha, waktu kita yang menentukan. Berapa penghasilan kita yang menentukan. Tapi kalau kita ikut orang, kita ikut sebagai karyawan, sebagai bawahan, waktu kita pasti akan menentukan dari mereka sendiri. Jadwal kita pasti akan terpantau dari jam segini sampai jam segini. Dan untuk setiap bulannya kita juga pasti akan mendapatkan seperti itu. Baik itu cukup atau tidak, seperti itu. Tapi kalau kita usaha sendiri, apa yang kita dapat setiap hari akan selalu berubah. Dan itu akan menjadi milik kita sendiri. Memang waktu terasa banyak, capek benar, kita akan mengalami rasa capek. Tapi kita senang kalau kita mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dan kita tidak akan disuruh-suruh sama orang. Itu enaknya wirausaha. Dari situ kita pasti akan senang. Karena apa kita senang? Karena wirausaha itu kita juga menjaring orang-orang yang membutuhkan tenaga pekerjaan. Secara tidak langsung kita membantu mereka.
Walaupun kita menggaji mungkin dengan standar harga gaji, tapi kita sudah membantu mereka. Gitu. Jadi kayak kita bisa buka lapangan pekerjaan. Kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi banyak sekali ya Bu, kayak keuntungan kalau kita buka wirausaha sendiri daripada kita ikut kerja sama orang lain. Banyak banget. Dari segi jam waktu, kita mesti akan mengalami itu. Dari segi finansial juga. Tapi kalau kita mau usaha sendiri, waktu kita yang menentukan, hasil kita juga yang menentukan. Kalau bisa, saran saya untuk semuanya, juga khususnya untuk anak-anak, adik-adik SMA 1 Mojolaban, mari kita sama-sama berwirausaha saja. Karena kamu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan yang jelas tidak akan disuruh-suruh, tidak akan ada yang memerintah. Jenengan jadi bos di usaha jenengan sendiri, walaupun itu usaha kecil ataupun usaha yang besar. Kita bisa menentukan gimana jalannya usaha kita sendiri. Betul. Nah, teman-teman, ternyata menjadi wirausaha sukses itu membutuhkan kerja keras, pantang menyerah, dan harus selalu diselingi oleh doa. Maka dari itu kita harus belajar dan mengambil banyak pengalaman dari mereka yang sudah terlebih dahulu memulai usaha, agar kita bisa menjadi sukses seperti mereka. Terima kasih untuk Ibu Irna sama-sama atas waktunya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Esa Mojolaban ya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Mei 3 sukses!